Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk memperkuat tali persaudaraan. Sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhuribat 'alaihim dhillatu wa inama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali hubungan kepada Allah dan tali hubungan dengan manusia. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Dalam konteks persaudaraan, ayat tersebut mengindikasikan bahwa manusia tidak akan diliputi kehinaan dalam hidupnya sepanjang menjalin hubungan baik dengan saudaranya satu dengan yang lainnya. Dalam arti sempit, saudara yang dimaksud adalah anggota keluarga, baik laki-laki atau perempuan, yang lebih muda atau lebih tua, yang seibu dan atau yang seayah, yang berupa orang tua kandung, tiri atau angkat dengan seseorang. Saudara yang lebih tua disebut kakak, sedangkan yang lebih muda disebut adik. Dalam pengertian yang lebih luas, saudara bermakna sebagai sanak famili, karib kerabat, yaitu orang yang dekat atau bertalian secara kekeluargaan dengan seseorang. Dalam lingkungan sosial, saudara bisa bermakna sebagai seorang yang satu pandangan dan satu tujuan yang merujuk pada sahabat dekat atau saudara senasib seperjuangan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Dari berbagai makna persaudaraan tersebut, secara psikologis, hubungan saudara sekandung merupakan hubungan yang bertahan lama, paling berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Sebab hubungan saudara sekandung memberikan kesempatan kontak fisik dan emosional yang terus-menerus, bahkan pada masa-masa kritis, termasuk ketika dalam musibah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Islam, ikatan persaudaraan dikenal dengan persaudaraan antar keturunan. Ukhuwah nasabiyah. Persaudaraan sesama manusia, ukhuwah basyariyah. Persaudaraan setanah air, ukhuwah wataniyah. Dan persaudaraan seagama, ukhuwah islamiyah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW menjelaskan perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan keutamaan orang mukmin dan persaudaraannya. Di antaranya yang pertama, persaudaraan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan. Al-mu'minu bil mu'mini kal bunyani yanshudduhu ba'duhu ba'dha. Rawahul Muslim. Orang mukmin dan orang mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan. Sebagian menguatkan, sebagian yang lain. Kerjasama adalah kunci merajut kebersamaan. Tidak egois dan merasa diri paling penting dan berjasa. Gotong royong dan tenggang rasa merupakan sikap mukmin yang harus dibangun memperkuat persaudaraan. Yang kedua, persaudaraan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti cermin. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat satu aib pada cermin itu, maka ia memperbaikinya. Cermin adalah tempat untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih belum sempurna. Kebaikan yang ada semoga menjadi teladan bagi saudara, sedangkan kekurangan atau keburukan menjadi gambaran bagi diri sendiri untuk memperbaiki diri dan pelajaran bagi saudara lain agar tidak menirunya. Yang ketiga, orang mukmin itu seperti lebah. Umpamaan orang-orang mukmin seperti lebah. Apabila makan, maka ia akan memakan sesuatu yang baik. Apabila ia mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan apabila hingga pada sebuah dahan untuk mengisap madu, ia tidak mematahkannya. Orang mukmin mampu menempatkan diri pada posisinya. Orang jahat akan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang mukmin hanya melakukan yang baik-baik, makan yang baik dan berkata yang baik. Apapun keadaannya, ia akan berusaha melakukan yang baik-baik, terlebih kepada saudaranya. Yang keempat, orang mukmin itu seperti tanaman. Perumpamaan orang mukmin seperti tanaman biji-bijian, seperti padi dan semisalnya. Angin selalu menggoyang-goyangkannya dan seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan. Sedangkan perumpamaan orang munafik seperti pohon ars yang kuat tidak pernah tidak bergoyang karena diterpa angin sampai masuk waktu dipanen. Hadis riwayat Muslim. Ujian dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Suka dan duka akan mengitari kehidupan. Namun persaudaraan tetap tegar, sabar dan tawakal. Tidak ada ujian tanpa jalan keluar. Tidak ada kesusahan tanpa penawar kebahagiaan. Ke kanan atau ke kiri, berada di atas ataupun di bawah. Seorang mukmin akan tegar menghadapi ujian hidup. Yang kelima, orang mukmin itu seperti pohon kurma. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Apapun yang kamu ambil darinya pasti bermanfaat bagimu. Hadis riwayat At-Tabrani. Orang mukmin adalah orang yang punya kontribusi besar kepada sesama. Apapun akan ia lakukan, asal itu untuk kebaikan bagi orang lain dan tidak melanggar perintah Allah. Keberadaan seorang mukmin bermanfaat bagi saudara-saudaranya. Yang keenam, orang mukmin itu seperti emas. Kalau engkau meniupkan atau api padanya, maka ia akan menjadi merah.
Kalau engkau menimbangnya, maka ia tidak berkurang. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Menjadi mukmin seumpama menjadi emas, kokoh, tidak luluh, dan menyerah dengan keadaan. Ia kokoh berpijak di atas kebenaran, tidak melebur dan mengikuti arus begitu saja. Namun ia punya prinsip, yakni objektif dalam kebenaran, sehingga tidak memihak kepada saudara yang salah. Yang ketujuh, orang mukmin itu seperti tubuh. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Orang mukmin bagaikan satu tubuh utuh yang kalau sakit salah satu organnya, yang lain pun merasa sakit. Kaki terluka akan menyebabkan tubuh meriang dan kepala pusing. Bila saudara menderita kesulitan, maka yang lainnya juga merasakan. Itulah makna persaudaraan yang sesungguhnya. Islam mendorong umatnya untuk menerjemahkan ikatan tali persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaikan sebuah kesatuan yang utuh tak terpisahkan. Suka duka dilalui bersama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sikap saling memiliki merupakan sikap persaudaraan sejati. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, betapa indahnya Islam menuntun manusia dalam merajut tali persaudaraan. Untuk menerapkannya tentu tak mudah seperti membalikan telapak tangan. Biarpun rambut sama hitamnya, tetapi rasa persaudaraan memang berlainan. Berdasarkan teori psikologi sosial, attachment theory, yang dikemukakan oleh Bowlby, jelaskan kelekatan persaudaraan yang kuat akan memberikan sumbangan dalam kesuksesan, perkembangan sosial dan penyesuaian diri yang sehat. Sebaliknya, konflik persaudaraan mendatangkan kerugian yang tak terelakkan. Hubungan persaudaraan mengharuskan adanya kehangatan yang ditandai dengan kedekatan, kasih sayang, kekaguman, dukungan moral material, penerimaan dan pengetahuan akan pentingnya persaudaraan. Sebaliknya, konflik yang terjadi biasanya ditandai dengan adanya pertengkaran, kompetisi, dominasi, serta persaingan dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan. Dalam hal ini ada kalimat perumpamaan yang sangat relevan. Kun kal yadaini wa la takun kal uzunaini. Jadilah seperti kedua tangan dan jangan menjadi seperti kedua telinga. Jadilah seperti kedua tangan kita, yakni kanan dan kiri. Masing-masing tangan punya tugas sendiri-sendiri. Tangan kanan kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik seperti makan, minum, berjabat tangan, mempersilakan, menulis atau mungkin dalam menunjukkan sesuatu. Sedangkan tangan kiri biasanya kita gunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan barang kotor dan terkena najis. Ketika kita sedang berjalan, tangan melambai bergantian. Saat kita melangkahkan ke kiri, tangan kanan kita di hadapan dan tangan kiri kita di belakang. Begitu juga sebaliknya. Bila kedua tangan sedang beristirahat, keduanya bersedekap, kehangatan terasa. Kala kedua tangan sama-sama berupaya mengangkat suatu barang, maka kekuatan tercipta. Ketika satu tangan terluka, tangan yang satunya sanggup mengobatinya. Jari manis di tangan kanan pun juga tidak pernah iri ketika saat jari manis tangan kiri mendapatkan cincin pernikahan. Bagaimana dengan perumpamaan kedua telinga? Sehingga kita tidak boleh menjadi seperti kedua telinga. Janganlah menjadi seperti dua telinga kanan dan kiri. Keduanya ada di kepala. Meskipun ada di satu tempat yang sama-sama di kepala, telinga tidak pernah berjumpa satu sama lainnya. Telinga sering berebut untuk menangkap suara. Telinga tidak saling membantu. Ketika telinga kanan menghadap ke arah timur, maka telinga kiri menghadap ke arah barat. Jika telinga kiri menghadap ke arah selatan, telinga kanan pun menghadap ke arah utara. Janganlah kita seperti kedua telinga ketika kita dalam persaudaraan, tidak kompak, suka berselisih, padahal memiliki hubungan yang dekat. Berkaitan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Al-Maidah ayat 48. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kalian semuanya. Lalu diberitahukannya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan itu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, sungguh ajaran Islam telah menanamkan benih-benih persaudaraan yang dapat menghasilkan manfaat yang dahsyat, baik di dunia maupun ukhrawi. Baik duniawi maupun ukhrawi. Keimanan seseorang diukur dengan pembuktian sejauh mana seorang mukmin bisa mencintai saudaranya. Hal ini dipertegas Rasul yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang menyadari fadilah atau keutamaan bersaudara akan mendapat keberkahan dari persaudaraan itu sendiri. Sebaliknya orang yang mengabaikan pentingnya merawat tali persaudaraan akan mendapatkan keburukan-keburukan di dalam hidupnya. Persaudaraan yang erat akan mendatangkan harmoni dalam konteks keluarga. Persaudaraan yang kuat akan menciptakan rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW yang solid secara sosial. Persaudaraan yang kuat akan mendatangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pun jika ukhuwah Islamiyah yang kokoh akan mendatangkan peradaban dan kemajuan umat Islam di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Yadullahi 'alal jama'ah." Ruwahul At-Tirmidzi. Artinya penjagaan Allah itu berada di atas kebersamaan. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk memperkuat tali persaudaraan kita di antara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tafaqahu bihadza ihdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.